Ya, dan duit. Kok masih sering keluar-keluar rumah tuh bapak-bapak istri yang di rumah ini dari pagi sampai malam berhadapan dengan rumah. Itu juga banyak, 80% banyak istri-istri yang stres daripada bapak-bapak. No, tuh tol. Ya, ketemu kita di belakang. Jadi saudara, apalagi udah di rumah seharian terus suaminya bilang cukup nggak cukup 2 juta. Stres nggak itu ibu-ibu? Ya, tunggu tenang bapak-bapak. Abis ini ada pembelaan. Ibu-ibu dulu saya kasih tenang ya. Jadi ibu-ibu itu juga banyak stres saudara. Makanya perlu sekali-sekali bapak itu pulang rumah, ajaklah istrimu keluar melihat udara segar, menghirup udara segar. Saya ini dulu waktu anak-anak masih kecil-kecil itu, saya ini ibu rumah tangga 100% loh. Dari pagi saya sampai malam tuh di rumah, suami saya pergi bekerja. Makanya kalau dia pulang, dia udah starter motor, dulu masih naik motor, saya lihat dia mau keluar. Saya mau kemana? Isi bensin, ikut saya, bahagia saya. Cuma pergi isi bensin. Bahagia loh saya. Apalagi kalau dia bilang mau mampir makan bakso. Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Jadi bapak-bapak tolonglah kau tingkatkan kebahagiaan istrimu itu. Ya setidaknya dari dia bisa melihat seharian cuma lihat dapur terus, bawalah dia keluar lihat pom bensin, no? Nggak usah ajak belanja juga dia sudah senang asal bisa lihat. Itu secara ilmiah loh, kesehatan itu hormon bahagia naik. Apalagi caranya, sekarang kan pengobatan di luar negeri, di Jepang orang kena sakit kritis tidak berobat. Dokter disuruh apa? Pergi ke hutan kata dokter. Kamu jalan gak usah kaki, injak tanah. Kalau ada pohon pegang pohon. Ternyata film India memang itu juga ada hikmahnya. Itu ternyata bermanfaat loh saudara, karena bumi ini kan ada ion-ion ya, ketika kita injak tanah itu maka ya magnetik bumi ini bisa berpindah ke tubuh kita, jadi bagus juga ya kalau kita bisa injak tanah di luar. Lalu pelihara binatang ya, bisa juga itu meningkatkan hormon bahagianya kita. Pelihara dogi ya toh. Ya, kadang dogi lebih mengerti kita daripada orang toh. Betul ibu-ibu ya? Kadang dogi lebih mengerti daripada suami toh. Ampuni mereka Tuhan. Ya, kadang istri itu lebih mengerti dogi daripada istri kan bapak-bapak? Kadang iya bu, saya ngomong sama istri baru mau ngomong udah menggonggong. Wow. Dogi saya malah bisa diajak bercandaan katanya. Ya, jadi secara ilmu kesehatan hal-hal yang bisa menambah ya hormon bahagia itu pelihara binatang, pelihara tanaman, ibu-ibu ya, pelihara anggrek itu bisa meningkatkan hormon bahagia. Tetapi itu dari segi luar. Nah, hari ini kita mau belajar. Kalau firman Tuhan berkata apa? Buka bersama Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Haleluya ya. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 kita baca 1 2 3. Ya, kalau sudah dapat kita bisa baca sama-sama 1 2 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda dikatakan di sana apa? Menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dikatakan di sana Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Siapa yang bisa memberikan kita ini kebahagiaan sehingga kita nggak jenuh, tidak merasa puas? Saudara, selalu ada dalam hidup manusia. Dikatakan di sana Tuhan itu memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat pada yang tidak berdaya. Hidup ini memang melelahkan.
Mau saudara anak Tuhan, mau bukan anak Tuhan, mau jemaat biasa, mau pendeta, harus diakui hidup ini melelahkan. Itu yang kita pengkhotbah bilang. Segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari ini hanya melelahkan manusia. Nah, itu sebabnya kita harus percaya kepada Tuhan. Karena kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan atau tidak, yang namanya kita hidup di dunia pasti ada masalah. Kita percaya Tuhan bukan supaya tidak ada masalah di hidup kita. Jangan salah saudara ya. Makanya saya sering kali konseling, padahal saya ini sudah ikut Tuhan Bu. Saya ini sudah pelayanan. Saya bingung kenapa ada masalah. Hello. Kita ini percaya sama Tuhan bukan supaya tidak ada masalah. Kita percaya sama Tuhan karena dunia ini memang gudangnya masalah. Ya, enggak usah lihat yang baru datang. Jangan gagal fokus, lihat saya saja. Orang baru datang ditonton juga ya. Di depan sini banyak kosong Pak, ya. Saudara, kenapa kita ikut Tuhan? Karena di hidup ini banyak masalah. Kita percaya Tuhan supaya ketika kita ada masalah, Dia sanggup memberi kita kekuatan yang baru. Jadi ubah pola pikirmu, oh ikut Tuhan tidak ada masalah. Justru makin kau dekat sama Tuhan, makin banyak masalah buat lo. Ya, tapi jangan kepenggadean menyelesaikan masalah tanpa, nah itu, yang member-member tahu ini. Saudara, kita ini ikut Tuhan karena hidup ini banyak persoalan. Tapi waktu kita punya Tuhan, kita ada masalah, Alkitab berjanji Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Waktu lelah cari Tuhan, Dia menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Karena orang kalau sudah tidak ada semangat, susah hidup saudara. Ya, makanya waktu kau jenuh, jangan kau mengurung diri di kamar. Karena kita manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, salah satu cara juga menambah hormon kebahagiaan itu bersosialisasi dengan orang lain. Ya, tapi manusia itu makin stres, makin ngurung diri di kamar. Ya nanti tambah stres, ya banyak yang bunuh diri tuh. Jangan ketemu dengan orang-orang saudara, ya ketemu dengan ya di ibadah atau ketemu teman yang seiman, tapi jangan pergi dugem ya. Masih ada yang dugem di sini? Enggak usah angkat tangan. Ya, bertobat. Saudara, ketika kita menghadapi masalah, kita percaya Tuhan, Dia memberi kita kekuatan yang baru. Dan ayat ini berkata, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Sekarang banyak anak-anak muda itu lelah loh dengan hidup. Masih muda padahal. Iya, masih muda, udah, aduh aku nggak tahu ya. Saya banyak dengar sekarang anak-anak muda yang cewek bilang gini, Bu, kayaknya kita udah nggak mau menikah deh. Kenapa? Iya, aduh, saya banyak loh temuin anak-anak cewek wanita berkata begitu. Kenapa kau nggak mau nikah? Aduh, lihat keadaan zaman begini ya, cari laki-laki yang baik juga kayaknya susah. Masih ada laki-laki yang baik, masih ada. Iya, asal kau berdoa. Ada kok, masih ada. Ya, cari yang dari Tuhan, berdoa karena rencana Tuhan itu nggak pernah gagal. Ya, selalu ada orang baik, orang yang takut Tuhan tuh masih ada. Asal kau harus berdoa sungguh-sungguh karena lihat zaman sekarang, bodoh, laki-laki selingkuh, ya udah ditemani dari susah, ya begitu sukses dia berkhianat, ya. Jadi bagaimana ya Bu? Jangan menjadi lelah loh. Teruna orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Bahkan banyak teruna yang jatuh tersandung. Karena itu kita harus dekat dengan Tuhan. Ayat yang berikutnya berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan siapa? Tuhan. Mereka dikatakan apa? Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik dan terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Kenapa Raja Wali dipakai sebagai contoh bagi kehidupan kekristenan? Raja Wali itu ketika ada badai angin datang, dia memakai badai dari kekuatan angin itu untuk membawa dia naik lebih tinggi, saudara. Dia menikmati setiap badai itu. Orang Kristen harus seperti itu. Setiap persoalan masalah yang datang dalam hidupmu, biar pakai kesempatan itu untuk membawa level imanmu naik semakin tinggi. Itu yang Tuhan mau. Jangan menjadi lelah. Daud berkata begini, mari kita buka Mazmur 43. Ya, Daud itu percaya kepada Tuhan. Dia menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhannya. Dia berkata bahwa Tuhan itu satu-satunya tempat. Dia suka dan cinta dengan kediaman Tuhan, ya. Mazmur 43 ayat yang keempat, saudara. Mazmur 43 ayat yang keempat. Di sana firman Tuhan berkata begini. 1, 2, 3. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah apa? Sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Daud berkata, Tuhan itu adalah sumber apa? Kegembiraan. Jangan taruh sumber kebahagiaanmu dan kegempat yang lain. Jadikan Tuhan sebagai sumber kegembiraan kita. Karena orang yang jenuh itu stres, saudara. Kenapa banyak orang pukul orang? Ya, karena dia nggak bahagia. Tapi waktu kita bahagia, kita cukup. Ya, maka kita bisa bersyukur bahkan dalam lembah kekelaman. Daud berkata, Tuhan itu sukacitaku dan kegembiraanku, dan aku bersyukur kepadamu. Yang pertama, ketika engkau jenuh dengan hidup, maka carilah Tuhan. Amin. Daud merasa bahwa tempat kediaman Tuhan, hadirat Allah itu cukup memenuhi kehidupannya, dan itu menjadi sumber sukacita dan kegirangan. Saudara, saya juga sering merasa jenuh loh. Ya, contoh, kalau saya ini baru pulang, kemarin pelayanan khotbah 6 kali di Solo, setelah itu saya mampir ke sekolah Alkitab di Bandungan, saya ngajar 4 hari full di sana. Pulang baru sampai di Jakarta, suami saya bilang, ayo saya syuting. Rasanya capek, rasanya ada kejenuhan, rasanya mau terjebak dalam rutinitas seperti itu. Tapi saya cepat-cepat ketika sudah mau jenuh, saya mencoba untuk mencari Tuhan, mengingat betapa Tuhan itu baik. Waktu saya mulai mau lelah, sebelum saya berkata-kata, saya ingat Tuhan. Ya, saya naikkan pujian, saudara. Jadi saya kadang kalau nyanyi itu saya lagi berperang melawan diri sendiri. Ya, yang mulai merasa jenuh, mulai merasa bosan, mulai merasa capek, kayak gini terus tuh capek. Ya, makanya banyak pendeta bilang, aduh, ya rasanya kita ini kalau terjebak dalam rutinitas, sebenarnya nggak ada seperti itu. Kalau engkau mau dekat dengan Tuhan, menjadikan hadirat Tuhan sebagai sumber sukacita dan kegembiraanmu, makanya semuanya akan jauh berbeda. Orang tanya sama saya dan suami, Bapak Ibu tuh nggak pernah healing ya? Lo healing kita tuh pelayanan. Justru kita 2-3 hari nggak pelayanan, rasanya kayak mau stres. Ya, kami menemukan Tuhan ya sebagai sumber sukacita. Ketika saya lelah, suruh syuting lagi, udah mau capek, saya nyanyi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kadang-kadang air mata netes, saudara. Saya menyadari bahwa saya masih ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang tadinya mau jenuh, yang tadinya mau bosan, jadi bersyukur, terima kasih Tuhan. Dan hadirat Tuhan menjadi sumber kegembiraan dan sukacita kita. Makanya ayat berikutnya, ayat 5, Daud berkata begini, saudara. Mengapa engkau tertekan, hai
jiwaku. Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Orang yang jenuh, yang bosan, itu jiwanya sedang tertekan. Kita harus bertanya dan memerintahkan kepada jiwa kita. Lalu Daud berkata saat dia jenuh, dia bosan, dia tertekan, dia bilang sama jiwanya apa? Berharaplah kepada Allah. Sebab dia bilang apa? Aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku, dan kata-kata bersyukur lagi. Itu sesuatu banget, saudara. Daud berkata, aku bersyukur lagi kepada Tuhan. Di saat jiwa kita merasa jenuh, rasanya sulit untuk bersyukur, tapi Daud memerintahkan jiwanya dan berkata, aku bersyukur lagi kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengatasi kejenuhan dalam hidup? Banyak-banyak bersyukur. Apa yang perlu kita syukuri dalam hidup ini? Satu hal yang terbesar yang seringkali kita lupa untuk kita syukuri, yaitu hidup ini, saudara. Kita masih hidup itu puji Tuhan, haleluya 12 kali loh. Amin. Kita sehat itu puji Tuhan. Apa yang patut kita syukuri? Hidup ini patut kita syukuri. Setiap hari bersyukur, Tuhan aku bersyukur buat suamiku walaupun dia pelit. Ya, enggak apa-apa ibu-ibu, syukuri suamimu. Ya, karena ketika kau bersyukur itu mendatangkan berkat. Ya, siapa tahu suamimu diubahkan Tuhan, toh? Bapak-bapak, aku bersyukur Tuhan buat istriku walaupun dia cerewet. Ya, tapi istri itu cerewet untuk kebaikan bapak-bapak loh. Amin enggak ibu-ibu? Ibu-ibu ini selalu benar. Tidak pernah salah. Ya. Ibu-ibu itu cerewet untuk kebaikan bapak-bapak, ya. Jadi mari kita mulai belajar bersyukur. Syukuri anakmu, syukuri suamimu, syukuri istrimu. Hal-hal yang kadang-kadang sepele, tapi itu menjadikan hidup ini berarti, saudara. Ya. Sampai satu kali, ya saya pernah khotbah juga kan, ada ibu yang ngomong, Bu, saya mau ngeracun doginya suami saya itu. Suami saya itu lebih sayang dogi daripada sayang istri, Bu. Saya bilang, kenapa begitu? Enggak tahu, kalau pulang kantor, Bu, enggak masuk rumah, belok ke kiri, masuk ke kandang dogi. Saya bilang, Ibu jangan diracun doginya, mending Ibu belajar dari dogi. Coba sekali-sekali Ibu intip itu di kandang dogi, itu Bapak ngapain sama dogi? Saya bilang, soalnya setahu saya, Bu, saya itu punya dogi. Saya kalau pulang dari luar kota, ya dia baru dengar mobil, itu di dalam rumah sudah teriak-teriak, udah lompat-lompat. Ketika saya masuk, dia peluk saya, dia ciumi saya, itu dogi, Bu. Lah sekarang Ibu belajar daripada Ibu racun itu dogi, mending Ibu belajar dari dogi. Kalau suami pulang, Ibu bertingkah seperti dogi itu. Ciumi suamimu, ya peluk, ya gantungan ke suamimu, saya bilang. Ya, coba dia pulang ya, Ibu memang berdiri memang di depan pagar sebelum dia belok kiri. Ya, ke kandang dogi. Saya yakin kalau dia melihat istrinya seperti itu, luar biasa. Soalnya selama ini kalau suami pulang, ya bukannya disambut dengan sukacita, halo Pak, diciumin enggak? Bau enggak? Suami lagi capek, pulang istri menggonggong. Bagaimana suami mau betah di rumah? Jadi jangan ya, mari kita belajar bersyukur. Syukuri hidup kita, syukuri rumah tangga kita, syukuri suami, syukuri istri, amin. Waktu kita mulai belajar bersyukuri pekerjaanmu, saudara. Ada orang yang bosan, tapi coba kau lihat, ya pekerjaan yang sedang engkau jenuhi hari ini, banyak sekali orang yang pengen di situ. Waktu kau bosan dengan pekerjaanmu, ingat bahwa ada begitu banyak orang di luar sana yang sedang kehilangan pekerjaan. Ingat bahwa ada begitu banyak orang di luar sana yang sedang mencari pekerjaan dan mereka belum menemukan. Syukuri pekerjaanmu karena dari situlah Tuhan memberkati. Kita hidup harus bekerja cari uang. Karena hidup ini butuh
Uang nggak dibawa mati, memang. Mana ada orang mati pakai duit? Yang pakai duit itu orang hidup, ya. Tapi jangan mata kita tertuju kepada uang. Soalnya kalau nggak ada uang, hidup ini repot, saudara. Bikin susah orang, bener nggak? Ya, kalau nggak utang, pinjam, nggak bayar. Ya, numpang makan. Saya dulu pernah merasakan nggak ada uang, saya pernah merasakan itu. Tapi puji Tuhan, saya nggak pernah minta uang, saya nggak pernah pinjam uang. Ya, saya tidak pernah datang sama orang karena saya tahu saya ini hamba Tuhan. Waktu saya pinjam uang sama orang, saya sedang mempermalukan nama Tuhan. Tapi orang nggak ada duit itu nggak enak. Ketika sekarang saya diberkati Tuhan, ya puji Tuhan, ya saya bekerja hari ini. Kerja saya apa? Ya kalau pulang tuh syuting loh 2 hari, sehari itu 2 kali tayang di YouTube. Ya, saya digaji dari YouTube, saudara. Ya, kalau saya mau capek, saya ingat Tuhan. Saya mau bekerja giat untuk Tuhan dan memang harus bekerja. Sekarang saya diberkati dari YouTube. Lewat berkat yang kami terima, kami bisa berbagi dengan puluhan hamba Tuhan di desa-desa. Bisa bantu bangun gerejanya. Bisa menyekolahkan anak-anak di sekolah misi. Itu kan semua dampak dari hidup kita kan? Kenapa kita harus bekerja? Kenapa kita harus giat? Jangan pernah jenuh. Karena lewat hidupmu akan banyak orang yang mengalami berkat Tuhan, saudara. Jangan bosan. Kerja. Karena Alkitab bilang orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Ya, saya pernah merasakan dulu ndak enak hidup ndak punya uang. Ya, mau pinjem malu tapi juga kadang ndak makan. Ya udah puasa terpaksa, saudara. Ya, berharap ada yang ngajak makan. Karena memang gak bisa makan dulu. Tapi hari ini, ayo kalau engkau mau jenuh dengan pekerjaanmu, bilang Tuhan, ampuni aku. Aku bersyukur karena di luar sana banyak orang yang gak dapat pekerjaan. Tapi pekerjaannya yang halal. Jangan simpanan, no. Ani-ani, yes. Jangan ya bertobat kalau pekerjaannya begitu ya. Itu gak halal. Ya itu berdosa. Tapi kalau selama kita bekerja benar, bekerja giat, ya, ayo kita sungguh-sungguh. Jangan pernah jenuh dengan hidupmu. Kalau engkau mulai jenuh dengan pernikahanmu, saudara, coba ingat-ingat dulu hal-hal yang membuat kau jatuh cinta. Banyakkan waktu untuk pergi berdua dengan suami, ya, dengan istri. Supaya kita ini jangan jenuh. Kalau sudah jenuh itu bahaya. Karena Alkitab berkata, kita sudah baca tadi, Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan semangat kepada orang yang letih lesu dan tidak berdaya. Harus ada semangat dari dalam diri kita. Siapa yang bisa menyemangati diri kita? Ya diri kita sendiri. Kau mau bangkit atau terpuruk, di luar sana gak ada orang peduli, saudara. Yang harus peduli dengan diri kita, kita. Saya sama suami itu bilang, ya kayak kita ini. Kita kan sebenarnya tahu cara untuk kurus itu seperti apa toh? Semua tahu nggak? Tahu kan? Yang pertama jamu, jaga mulut. Oh jangan makan sembarangan. Tahu kita. Ya, kita selalu saya sama suami itu, kalau suami saya itu bilang, ini loh di IG, cara cepat turun badan ini loh. Nggak usah makan pagi, makan jam 10 itu telur saja 2. Tahu semua teori itu, tahu kita. Olahraga 1 jam minimal 1 hari. Tahu kita teorinya, tahu. Tapi semangat dari dalam diri untuk melakukan itu kan harus ada semangat toh. Ya, kalau kita nggak semangat ya nggak bisa. Ya saya kadang dengar suami saya itu bangun pagi dia merenung sebentar lalu semangat. Treadmill, semangat. Dia menyemangati dirinya sendiri. Ya. Dan memang harus seperti itu kan. Kalau bukan kita yang menyemangati diri kita, siapa lagi, saudara? Nggak ada. Makanya hari ini, ayo kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan kami mau, Tuhan. Buang semua kejenuhan, kami mau berharap sama Tuhan. Dan Alkitab ayat ini berkata, bersyukur lagi kepada Tuhan sebab Dia penolongku dan Allahku. Jangan pernah lupa, saudara. Tuhan itu penolong. Tuhan itu Allah kita, Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan harapkan. Mari kita hidup dengan penuh semangat hari-hari ini supaya hidup kita boleh menjadi berkat, supaya kita boleh sungguh-sungguh lebih lagi mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita.
Dan ketika sudah waktunya kita kembali kepada Tuhan, setidaknya kita gak akan pernah sia-siakan waktu hidup yang Tuhan beri. Karena waktu Tuhan panggil, dia akan tanya loh, saya kasih kamu waktu hidup 70 tahun. Berapa banyak yang engkau habiskan untuk aku, untuk memberkati orang, untuk bekerja menjadi berkat? Berapa banyak yang cuma kau pakai untuk menyenangkan dirimu sendiri? Yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, setiap waktu, setiap detik yang kita habiskan di dunia ini, itu untuk apa? Saya pengen satu saat ketika saya berpulang menghadap Tuhan, saya bisa mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Dan kita semua, mari kita mulai berdoa saudara. Ya, jangan jenuh melakukan sesuatu, tapi tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Saya undang para imam musik maju ke depan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik dan dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang bersyukur kepadanya. Ingat ketika engkau jenuh, cari Tuhan. Jangan biarkan jiwamu kosong, cari Tuhan. Setelah engkau mencari Tuhan, mari bersyukur lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan, aku mau bersyukur. Syukuri hidupmu, syukuri keluargamu, syukuri suamimu, syukuri istrimu, syukuri anak-anakmu, syukuri pekerjaanmu. Jangan biarkan setan masuk, jangan beri kesempatan pada iblis supaya kita boleh melihat ya anugerah Tuhan tercurah dalam hidup kita. Kita nyanyi pujian, aku ada hari ini karena Tuhan baik. Ya, dan teramat baik bagi hidup kita. Dan kita percaya semua yang kita alami saudara, kita akan lewati bersama dengan Tuhan. Karena dialah sumber kekuatan. Katakan di hadapan Tuhan, tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan. Tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa. Dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini, saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini, sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Gak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun saudara yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita nggak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya nggak bisa begini, gara-gara dia itu. Stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu,
Ayat ini berkata, tidak ada satupun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa ya dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang, Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang, Tuhan, memberi hidup kami kepadamu, Bapa. Bahwa lidah kami hanya memuji Yesus. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing saudara. Dan malam ini Dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi Dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi Dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata malam ini ketika kami sudah memilih Yesus,